jadi tentara. Kalau tidak jadi tentara, ini jadi polisi. Sesuai dengan postur ya, sesuai dengan postur dan tampangnya. Tetapi beliau menyarankan kepada saya waktu itu, ini ada baiknya gini aja Ton, nanti kalau setelah tamat SMA, ini saya sarankan untuk kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian alhamdulillah itu saya ikuti saran dari beliau. Cuap-cuap bareng Edi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami Cuap-cuap bareng Edi Putra. Kali ini tamu yang sangat spesial bagi saya. Beliau merupakan guru saya sewaktu saya sekolah kemarin, dan beliaulah yang mengajarkan saya sampai saya tahu bahasa Inggris sampai saat sekarang ini. Beliau adalah Pak Tony. Untuk lebih akrabnya dengan beliau, kita minta kepada beliau untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Dayati, Dr. Tony Dayati. Sampai hari ini saya mengajar di YY Kerinci, khususnya mata kuliah bahasa Inggris. Dan di samping itu, di samping menjadi dosen di perguruan tinggi, saya juga merupakan ketua Pemuda Pancasila atau ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Solo. Oke, itu beliau selain seorang akademisi dan juga seorang, boleh kita katakan, seorang pemerhati pendidikan di Kota Solo, dan beliau juga merupakan seorang aktivis. Beliau ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Solo. Sebelum kita masuk ke masalah Pemuda Pancasila, saya ingin menanyakan dulu tentang bagaimana sih perjalanan karir seorang Pak Tony di dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Jadi saya ini bisa dikatakan kalau untuk karir di dunia pendidikan itu memang agak kalau bahasa kasarnya ini memang perlu liku yang saya alami. Yeah. Yang pertama, ketika saya di SMA itu memang saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi dosen seperti saat sekarang ini. Yeah. Apalagi sampai menjadi doktor, itu tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya. Jadi ketika saya sekolah kelas 3, ini ada orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup saya, yang mengarahkan saya sehingga bisa seperti ini, yaitu guru bahasa Inggris kami, guru bahasa Inggris saya, itu Pak Armidis. Ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap karir saya sebagai seorang pendidik. Jadi beliau itu memanggil saya waktu itu. Jadi beliau menanyakan kepada saya, kebetulan saya ini kalau bahasa Inggrisnya itu alhamdulillah bisa kita katakan agak bisa ketika di SMA, pada kelas SMA. Sampai kelas 3 saya bertemu beliau memanggil saya, kemudian dia menanyakan kepada saya, nanti cita-citanya apa kira-kira ini Toh ke depan. Jadi saya jawab waktu itu, saya memanggil beliau ayahnya, Ayah Armidis. Saya kalau setelah tamat di SMA saya mau jadi tentara. Kalau tidak jadi tentara, ini jadi polisi. Sesuai dengan postur ya, sesuai dengan postur dan tampangnya. Tetapi beliau menyarankan kepada saya waktu itu, ini ada baiknya gini aja Ton, nanti kalau setelah tamat SMA, ini saya sarankan untuk kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian alhamdulillah itu saya ikuti saran dari beliau. Saya mendaftar di Universitas Jambi waktu itu, tapi alhamdulillah saya gagal mengikuti SNMPTN. Ini cukup berkali-kali sehingga nganggur saya setahun. Kemudian tahun atau periode berikutnya saya mencoba lagi dengan Universitas Jambi, tapi alhamdulillah saya lulus, tapi bukan jurusan bahasa Inggris itu. Waktu itu saya dapat jurusan pendidikan ekonomi. Nah, kemudian pada semester 3 saya berpikir, ya kalau saya terus di pendidikan ekonomi ini kapan kemampuan bahasa Inggris saya ini akan dikembangkan. Kemudian semester 3 saya mengajukan pindah ke jurusan bahasa Inggris. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau hitungan tahun, saya ini sudah terlambat 2 tahun jadinya.
nganggur, kemudian harus pindah lagi ke jurusan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah apa namanya setelah pindah dari bahasa Inggris ini IP, indeks prestasi kumulatif saya langsung berubah menjadi 3 waktu itu, ketimbang masih di jurusan ekonomi. IP waktu itu pernah 1 di saya di ekonomi. Karena itu bukan bidang saya, makanya sebelum semua orang tua saya harus pindah. Tapi alhamdulillah setelah pindah itu ya segala sesuatunya berubah Pak. Segala sesuatunya berubah, nilainya bisa bagus, kemudian saya juga bisa fokus untuk mengambil perkuliahan karena memang sesuai dengan kehendak hati saya. Ya. Kemudian pada tahun 2003 kalau saya tidak salah, saya menyelesaikan pendidikan S1. Ya, tapi walaupun ini mohon maaf saya sampaikan Pak Edi, walaupun kita ini preman-preman seperti ini, namun pendidikan itu tetap kita perhatikan. Tetap kita perhatikan. Nah, kemudian saya nyambung S2 di Universitas Negeri Padang. Ini juga berkali-kali nih Pak Edi, sampai saya menyelesaikan perkuliahan itu 5 tahun S2. Karena saya harus melakukan banyak hal waktu itu, karena banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Nah, bertepatan saya juga sebagai ketua Bawaslu Kota Sumatera itu 3 periode, sehingga ya terbengkalai lah kuliah saya. Oke Pak, tunggu Ya. sebelum kita ada yang tertinggal. Berarti apa S2 sempat 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Sempat 5 tahun. Ya. Itu kalau 5 tahun di perkuliahan itu ya itu termasuk lama ya? Termasuk lama itu Pak Edi. Termasuk lama. Tetapi alhamdulillah Pak Edi. Waktu itu setelah selesai S2, saya pulang ke Kerinci. Kemudian 2017 saya kuliah lagi. Saya kuliah lagi 2017. Saya kuliah lagi nyambung S3. Kemudian ya waktu itu bertepatan juga saya sebagai ketua KONI. Saya terpilih sebagai ketua KONI Kota Sumatera. Rencana saya memang mau kuliah di luar negeri, di Australia waktu itu. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan. Jadi saya memang ini amanah masyarakat ini harus saya jalankan dengan sebaik mungkin. Jadi saya memilih melanjutkan kuliah S3 saya itu di Universitas Jambi. Tapi kali ini agak berbeda. Ketika saya menyambung S3 di Universitas Jambi itu. Juga jurusan saya S1 S3-nya bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah memang sudah saya niatkan waktu itu saya harus cepat selesai. Tapi alhamdulillah S3 itu biasanya rata-rata kawan-kawan menyelesaikan S3 itu 4 tahun. Nah, tapi alhamdulillah saya ini 2 tahun 5 bulan saya bisa menyelesaikan S3. 2 tahun? 5 bulan. Itu pada tahun 2020. Dan alhamdulillah waktu itu saya terpilih menjadi lulusan terbaik Universitas Jambi. Ya kembali lagi saya bilang dengan Pak Edi, ya kalau ketika melihat sesuatu itu jangan lihat dari luarnya. Ya, frame itu dia bisa kasih. Kita kalau bicara masuk mengenai bangku perkuliahan dari S1, S2, S3. Nah, kalau di S1 itu kan ada yang namanya skripsi. Ya. Kalau di S2, S3 kan? Kalau di S2 itu namanya tesis. Kalau di S3 baru namanya disertasi. Ya. Kalau seandainya, ini kan banyak nih para tokoh-tokoh pemerhati pendidikan ini yang bergelar profesor. Untuk mengambil gelar profesor itu syaratnya bagaimana? Jadi begini perlu disampaikan. Terima kasih. Kalau saya melihat sebagai seorang akademisi, jadi profesor ini merupakan puncak karir, bukan rektor puncak karir kalau di perguruan tinggi, tetapi menjadi seorang profesor. Untuk mencapai profesor ini yang harus kita ketahui, itu tidak segampang yang kita bayangkan. Gelar profesor ini harus bisa kita bertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak. Kebetulan di YIN Kerinci itu, saya dipercayakan menjadi kepala pusat penelitian. Nah, untuk jadi guru besar kita ini, tentu kita harus memiliki karya-karya
Ada yang dinamakan dengan jurnal atau artikel. Jurnal atau artikel ini harus kita terbitkan, artikel kita itu harus diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, saya sendiri Pak Edi, untuk menjadi guru besar itu atau profesor itu, ini 4 jurnal. Harus butuh 4 jurnal internasional bereputasi. Karena masa kerja saya ini kan kurang dari 20 tahun. Iya. Tapi kalau sudah 20 tahun, itu cuma butuh 1 saja jurnal bereputasi internasional, kita sudah bisa menjadi profesor. Tapi kalau saya ini, saya harus membuat atau menghasilkan, harus publish 4 jurnal internasional bereputasi. Tapi alhamdulillah itu ada yang sudah terpenuhi. 1 itu tingkat yang paling tinggi, ada yang Scopus namanya, Scopus V1. Kemudian ada yang juga yang sedang berjalan. Yang kemarin itu di Amerika saya ambilkan, alhamdulillah sudah terbit 2021. Kemudian yang baru ini itu saya juga mengajukan di Meksiko, jurnal di Meksiko. Kemudian juga ada di kemarin itu di Inggris. Itu ada juga 1 lagi jurnal. Nah, kemudian yang ini saya sedang mempersiapkan 1 lagi. Nah, jadi 4 memang berat. Tetapi kalau memang itu kita lakukan secara serius, insya Allah bisa. Dan umumnya, Pak Edi, yang menjadi kendala kawan-kawan di perguruan tinggi ini persoalan menulis. Nah, tapi kalau ini kita baik, kita cintai profesi kita sebagai dosen. Dosen ini kan ada 3 kerjaan. Yang pertama mengajar, kemudian pengabdian masyarakat, yang ketiga penelitian. Nah, yang ketiga ini merupakan kendala semua orang. Tetapi kalau kita belajar, kemudian kita tuli profesi kita secara baik, saya rasa tidak ada yang tidak. Jadi di jurnal itu memang dilaksanakan secara fair. Tidak ada istilahnya bisik non-bisik, kemudian tidak ada istilahnya sokok menyokok, itu tidak ada di sana. Memang profesionalitas yang nyata. Iya, Ya. Kalau mau diterbitkan di jurnal itu, ya memang kita karya kita lupa. Jadi Scopus itu jurnal yang diakui oleh dunia. Nah, jadi begitu Pak. Berat. Ya. Mengenai masalah tadi Pak ini bilang ini ada sobo apa ya. Nah, mengenai hal itu ini sangat benar ya. Kebiasaan kita ya kita Kabupaten Kerinci dan Kota Surakarta kan kebiasaan iya kan apapun itu supaya anaknya bisa lulus berapapun biayanya orang tua itu sanggup untuk membayar. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Tony mengenai hal yang demikian? Bagaimana cara merubah pola pikir masyarakat itu supaya kedepannya tidak lagi ada tradisi sokok jago itu? Jadi begini Pak, kalau sepanjang yang saya ketahui, ya, saya pun menjadi dosen itu tidak ada melalui prosedur seperti itu. Jadi sekarang ini apalagi semenjak cek itu dilakukan. Sistem cek itu diberlakukan, sistem komputer itu sudah diberlakukan. Saya rasa kita yakin aja. Tinggal sekarang kalau kita memang memiliki kemampuan yang bagus, ya kita tidak usah berpikir jauh-jauh. Insya Allah bagus. Saya pun melakukan itu. Saya diundang kemarin ke Hungaria. Ke Hungaria itu insya Allah bulan September ini saya berangkat. 25 September saya sudah harus berada di Hungaria. Itu yang dinilai pertama adalah tulisan. Banyaknya tulisan yang kita miliki dan reputasi. Nah, kembali lagi saya sampaikan, kualitas itu yang pertama. Tapi alhamdulillah sekarang ini memang masyarakat ini sudah mulai cerdas berpikir. Mereka tidak pernah lagi berpikir masalah apalagi sampai uang 300 juta, 400 juta. Saya rasa ini tidak perlu dilakukan sepanjang memang kita memiliki kualitas yang bagus. Kalau lulus tidak ada yang bisa menggeser kita. Saya berani pertaruhkan itu. Jadi sekarang ini sistem sekarang ketika kita mengikuti tes, antara tes PNS, hari ini kita ujian sepanjang yang saya lakukan. Hari ini kita ujian jam 1, jam 2 semua sudah cukup. Nah, sepanjang kita memenuhi fasilitas itu, cuman itu aja Pak. Tidak ada yang kita terus baik ke belakang. Saya ingat dulu yang pemirsa Pak Tony ini dari awal tadi saya bilang Pak Tony merupakan guru saya di SMK Negeri 1
itu sebetulnya apa yang lebih dikenal dengan Ismea. Ya. Beliau, kalau saya dengar dari cerita beliau tadi, beliau agak-agak mirip pemberian motivasi beliau kepada saya kemarin itu agak-agak mirip dengan pemberian motivasi Pak Armidis kepada beliau. Ya. Ya, alhamdulillah dengan saya mengenal beliau dan setelah saya itu ya saya berpikir jurusan apa yang harus saya ambil. Saya ingat saya ingin seperti Pak Tony. Alhamdulillah sekarang ya meskipun bahasa Inggris saya tidak sewah Pak Tony, tapi ya alhamdulillah bisa lah gitu. Nah Pak Tony, yang kemarin kan pernah mengajar di Ismea. Ya. Nah itu tahun berapa dan dari tahun berapa dan sampai tahun berapa Pak Tony di Ismea? Saya di sini itu sekitar, kalau tidak salah ini sekitar 6 bulan atau 4 bulan. Cuman 6 bulan Pak? Ya, cuma 6 bulan atau 4 bulan. Nah, kembali lagi saya sampaikan ketika itu bertemu lagi dengan Pak Armidis. Nah, jadi ketika saya ngajar, ketika istirahat waktu itu, beliau masih menjadi kepala bekadi, kepala Triji. Nah, saya ke kantin, beliau datang, beliau manggil saya, "Ton, sini. Kamu ngajar di mana?" "Jadi saya kebetulan ngajar di Ismea, Pak." Nah, jadi mohon maaf saya sampaikan Pak Edi. Jadi beliau mengatakan waktu itu kepada saya, "Ton, kamu ini tidak pantas di sini. Kamu itu pantas jadi dosen, nilai kamu itu bagus, IP kamu itu bagus. Kamu pindah aja lagi yang Triji. Nanti Bapak bantu memfasilitasi itu melalui kawan Bapak. Nah, Bapak tidak mau lagi lihat kamu di Ismea." Waktu ini beliau orang tua ini memang sangat perhatian betul kepada saya sampai sekarang. Sampai sekarang itu kami sering bertemu. Dia pun sudah menyebut saya itu pro. Sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri kalau Pak Armidis. Ya. Jadi saya suruh pindah. Jadi kita ke permasalahan pemuda Pancasila. Ya. Pak Tony sedang memakai uniform pemuda Pancasila. Nah, Ya. sedikit yang memiliki bagi saya, masyarakat pada umumnya menilai pemuda Pancasila ini sebagai organisasi yang boleh dikatakan banyaknya ke arah yang negatif. Ya kan? Banyaknya istilahnya pemerasan lah apa segala macam ya kan. Nah, menurut pandangan Pak Tony sendiri sebagai ketua MPC Pemuda Pancasila sendiri itu sebenarnya organisasi yang seperti mana? Iya. Jadi begini Pak Edi, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ketika kami melaksanakan musbir. Memang kita akui, ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Pemuda Pancasila ini lahir waktu itu pada ini dibentuk, ini sangat besar sekali peran dari Pak Nasution waktu itu. Kalau tidak salah, waktu zaman kemerdekaan juga lahir Pemuda Pancasila ini. Waktu itu memang kita direkrut anggota-anggota Pemuda Pancasila ini. Rata-rata ini memang pengangguran itu betul, pengangguran, kemudian juga preman-preman. Tentu untuk menjalankan organisasi untuk ikut memperjuangkan, apalagi untuk menumpas tidak boleh SPKI. Kita butuh orang-orang yang berani. Tidak mungkin lah orang-orang yang agak tidak punya nyali untuk kita rekrut. Bagaimana kita mau membantu negara ini untuk menumpas ketika SPKI itu? Saya akui itu. Tapi sekarang ini kita sudah mulai berubah paradigma. Dulu memang rata-rata kita akui masyarakat menilai bahwa Pemuda Pancasila mayoritas preman. Saya akui betul. Ya, kalau Pemuda Pancasila nanti ibarat taman safari. Bisa saya katakan itu ada gajah, ada harimau, kemudian juga ada semut. Itulah Pemuda Pancasila. Tapi kali ini coba kita lihat, Pak ini bisa lihat sendiri bahwa Pemuda Pancasila sekarang sudah beda. Mayoritas yang mempunyai jabatan di level-level tinggi itu orang-orang Pemuda Pancasila. Kita mulai di sana ada Pak Bambang Susatyo, itu merupakan ketua kita. Kemudian juga Pak Lanyala Mataliti, ketua DPD. Bahkan ini Pak Cahyokumolo yang almarhum Cahyokumolo itu juga dari organisasi kita. Jadi sekarang ini kita sudah
mulai melakukan pendekatan dengan menggunakan otak. Nah, tapi kalau memang masih ada yang berbuat seperti itu berarti oknum. Ya, soalnya gini Pak, kebanyakan masyarakat, anggota pemuda Pancasila itu pertama mau bilang tadi memang bentuk dari pengguran, dari pengguran, setelah itu dari peran preman. Kita perspektif belakang, kata Bapak, tidak mungkin kalau kita ingin membantu kemerdekaan Indonesia atau membantu menumpas gitu supaya itu kita membentuk orang-orang yang tidak punya nyali. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu di zaman yang sekarang, banyak orang yang mengira pemuda rata-rata suka keras, terus suka minta ya mau saya bicara di sini minta proyek atau bagaimana. Nah, untuk menghapus paradigma masyarakat tentang itu, Pak Tony sebagai Ketua MPK Pemuda Pancasila Kota Solo, apa planning ke depan untuk merubah paradigma masyarakat tersebut? Jadi yang pertama ya yang harus kita lakukan terkait dengan proyek ketika ini, saya perlu sampaikan, ini saya klarifikasi sedikit. Kami ketika zaman sebelum-sebelumnya, sebelum era wali kota yang ini, yang lalu, kami memang anak buah saya itu meminta tender untuk deposit itu. Jadi memang saya titip ini tolong dibantu, tapi dibantu bukan melalui proses. Ya, kami tidak pernah memaksa, misalnya kami harus dapat proyek itu. Kalau tidak, nanti ada sebelumnya kami mengikuti prosedur. Tapi alhamdulillah di Kota Sukabumi ini tidak ada terjadi seperti itu. Kami berbuat. Kami membantu program-program kerja pemerintah waktu itu dan juga di bidang pengamanan juga kalau kami dibutuhkan oleh setiap orang. Kami siap. Kita tidak Kota Sukabumi tidak seperti itu. Ini anggota saya waktu itu saya sampaikan. Ini image masyarakat terhadap pemuda Pancasila ini buruk. Tapi saya minta tolong kepada adik-adik semua, kepada rekan-rekan semua, jangan sampai ini terjadi. Tidak, kami tidak pernah membuat keributan, tidak pernah meras-meras. Makanya saya bilang ini kayak ini, kami melalui prosedur. Tapi kalau ada yang berbuat di luar perintah saya, itu berarti oknum. Kami ini sama dengan tentara dan polisi, garis koordinasi kami sangat kuat. Jadi mereka anggota-anggota saya tetap patuh terhadap saya. Kalau di luar perintah saya, ya tanggung risiko sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau di luar prosedur atau di luar jalur, ya itu maksudnya itu bukan lagi tanggung jawab MPC itu sendiri. Iya. Nah, banyak masyarakat atau pemuda yang ada di Kota Sukabumi ini kepingin masuk ke dalam organisasi pemuda Pancasila supaya para penerus ini bisa lebih jelas syarat dan ketentuan untuk masuk sebagai keanggotaan pemuda Pancasila itu syarat paling utama itu apa? Sebenarnya kalau kita bilang syarat utama itu ya asalkan orang memang kemauan ya. Tapi kalau masuk ke PP ini keluar itu susah. Masuk enggak kemudian keluar susah. Jadi memang ada anggota saya yang bilang daripada saya dipecat ini digebuk 100 kali. Nah itulah. Jadi kalau di PP ini sangat khusus saja. Di PP ini kita memakai filosofi orang Kerinci juga. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, tidak ada istilahnya pejabat-pejabat. Jadi kalau ada acara-acara misalnya kita tidak dibedakan oleh kasta. Ya. Nah ini misalnya kelas ekonomi, pendidikannya seperti ini. Tidak seperti itu. Kita di PP ini kita sama. Walaupun dia itu karantina SD, kemudian tidak sekolah. Itu sama dengan saya. Yang membedakan itu adalah jabatan. Ini ketua MPT, ini sekretaris. Cuma ini tidak ada dibedakan oleh kasta-kasta itu tidak. Misalnya ini orang kaya, ini gembel, nggak ada, kita semuanya rata. Nah, tapi saya cenderung kadang-kadang duduk bersama dengan kita. Kadang-kadang saya dulu di pinggir-pinggir jalan itu sudah biasa bagi saya. Ada juga yang menyeletuk gini, bang, itu abang itu kan bohong.
kemudian juga dosen. Apa nggak malu duduk di jalan? Untuk apa saya malu? Yang penting saya tidak mengerjakan perbuatan yang negatif. Saya ingin bagaimana saya ini seperti masyarakat bawah, sehingga saya tahu apa yang mereka alami. Gitu. Masih mengenai PP Pemuda Pancasila. Foundernya tadi Pak Nasution. Ya. Foundernya Pak Nasution. Untuk ketua bikin provinsi Sekarang ini Pak Adri Esa yang latar belakang. beliau itu pengacara. Berarti bisa dibilang ini ya, Pak ya. Bisa dibilang orang-orang yang di MPC itu di Pemuda Pancasila ini juga bukan orang sembarangan ya. Iya. Iya ya, bukan tadi Pak Tony sendiri dosen, dosen di sebuah sekolah tinggi di provinsi, seorang pengacara. Dan mungkin juga di keanggotaannya juga mungkin ada yang profesi-profesinya yang luar biasa. Banyak ya. Kita alhamdulillah ini kadang-kadang sudah banyak sekali. Memang organisasi ini banyak mendorong kita ketika kita mau sepanjang kita mau maju. Seperti Pak Tio Kumuro itu pernah menyampaikan, ini peran dari Pak Yakut itu sangat besar terhadap keberhasilan saya sampai menjadi menpan. Begitu juga kami, sepanjang kita mau maju, ya, sepanjang kita mau maju, organisasi itu sangat mendorong kita 100%. Kemarin saja ketika di Jambi, saya dipanggil oleh Mas Arif Rahman. Beliau itu merupakan sekretaris MDM nasional. Dia memanggil saya waktu itu, saya datang, kami makan di Jambi itu. Dia mengatakan kepada saya, kamu katanya sudah selesai juga ya? Iya Bang, saya kebetulan 2020 saya selesai. Kapan rencana mau ngurus guru saya? Secepatnya. Saya bilang begitu. Nanti perlu kontak-kontak aja. Lu kontak-kontak aja. Nanti apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita bantu dalam artian itu tetap melalui prosedur. Asalkan yang penting-penting tadi sudah terpenuhi. Nah itu nanti organisasi tetap mendorong kita. Atau yang berhubungan dengan apapun lah, tetap dibantu. Begitu enak. Kalau PP itu enak. Jadi kita nggak merasa dekat dengan siapapun. Kita tidak merasa mereka itu jalan. Tidak, apalagi saya misalnya dengan Lanyala pada itu. Nggak pernah Pernah ketemu ketika di Jakarta, ketika acara musuh yang kemudian juga Bambang Susilo. Kita ini sangat tidak ada gap dengan mereka. Kita sangat respect dengan mereka. Nggak ada harus melalui prosedur yang tidak. Ada. Jadi kita memang organisasi kita ini, kalau saya boleh mengatakan organisasi kita ini ya walaupun orang beranggapan agak tergantung persepsi masing-masing. Kalau bagi saya yang bisa merubah hidup saya ini organisasi lain. Itu pemirsa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Tony tadi, Pemuda Pancasila itu bukanlah sebuah organisasi preman, tapi Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang keanggotaannya juga berisi orang-orang yang luar biasa, yang memiliki latar belakang yang hebat. Dan untuk ke depan, ya kita rubah paradigma kita. Jangan lagi kita menilai Pemuda Pancasila itu sebagai organisasi kumpulan para preman. Nah, terakhir Pak Tony. Sebentar lagi kan tahun politik. Iya kan? Sebentar lagi tahun politik. Dengan pengalaman Pak Tony dari mulai di akademisi, terus di organisasi, dan sekarang Pak Tony duduk sebagai ketua MPC. Ada tidak rencana atau niat Pak Tony untuk melenggang ke Senayan Kota Subuh? Mana tahu ya kan? Iya, jadi begini Pak Edi, saya ini pertanyaan yang sudah saya jawab. Banyak pihak yang menyampaikan itu kepada saya, menanyakan itu kepada saya. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwa sampai hari ini kebetulan orang tua saya kan sudah almarhum. Jadi saya mau merealisasikan permintaan dari orang tua saya terlebih dahulu.
Jadi setelah ini dalam waktu dekat, saya akan mencoba untuk mengurus jadi guru besar atau profesor itu. Itu yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Tetapi kalau memang ada peluang, kenapa tidak? Nah, tapi untuk sekarang, untuk 2024 ini saya belum terpikir ya. Memang banyak yang datang menurut saya terkait itu. Ya, kalau kita katakan sebenarnya saya sih mau. Ya, tapi itu kan Soalnya gini, persoalan. kata orang kan kalau jadi anggota DPR kok apa gajinya banyak, terus tunjangannya luar biasa, ada lagi dana reses. Iya. Apakah memang kalau ini seandainya ini memang sudah keinginan masyarakat pesisir Bukit untuk minta Pak Tony ini maju ke Senayan Kota Surabaya, ada salah satu orang bilang nanti kesampaikan itu dulu, yuk bantu urus kami. Nah, bagaimana Bu? Sebenarnya begini, baik. Kalau mengurus masyarakat itu bukan jadi anggota DPR dan jadi wali kota saja. Iya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi posisi saya sebagai akademisi ini juga begitu. Saya dibebankan bagaimana cara mengenalkan penelitian yang baik pada generasi muda yang hobi di akademisi. Itu yang harus saya lakukan. Jadi kalau amanah ini selesai, insya Allah saya bersedia. Ya, tapi sampai saat ini ya memang saya itu kebetulan juga pensiun itu saya kan PNS ini. Iya. Pensiun itu sekitar kalau saya hitung-hitung itu 25 tahun lagi. Wih, Ini masih sangat lama sekali. sayang. Ya, itu yang saya perjuangkan. Dan juga saya sebenarnya ingin tenang, jauh dari hidup dunia. Atau kemungkinan tidak mau ke DPRD, atau kemungkinan ke depannya ada niat memang mau memimpin Kota Surabaya. Mana tahu ya. Iya. Makanya saya bilang dengan Pak Edi itu banyak pihak yang menanyakan itu kepada saya. Ya, tapi kita lihatlah. Kalau memang Allah mengizinkan kepada saya, ya tentu saya juga harus berbudi terlebih dahulu. Saya tidak mau nanti Pak Edi, ini jabatan politik itu yang akan kita pegang ini bisa ya harus dilalui dengan foto-fotokan. Saya tidak mau seperti itu. Saya maunya nanti ketika saya maju dia memang dari aspirasi masyarakat banyak, memang dari aspirasi masyarakat bawah. Kemudian kita juga bisa mendengar tuhan-tuhan mereka, kita bisa dekat dengan mereka. Itu yang saya inginkan. Karena saya ini kan orang lapangan itu, sudah biasa duduk di kaki lima, apalagi sudah pakai wing nanti. Itu banyak yang meledek juga. Jadi kalau pakai wing ini kosong, aja tidak mau pada waktu itu. Jadi lebih baik saya tidak maju daripada ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kalau saya begitu. Paham. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa kita mengenai pendidikan yang ada di Kota Sungai Penuh. Mungkin ada pesan atau ada bisa. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, ya ini perlu disampaikan kepada kita semua, kepada pemirsa yang ada di YouTube di Kota Sungai Penuh, bahwa pendidikan yang ada di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci ini tidak kalah. Kalau kita bandingkan dengan yang berada di Provinsi Jambi. Contohnya di daerah lain maksud saya, kita juga alhamdulillah sampai hari ini banyak juga dosen-dosen kita yang berkeluar, bukan orang Kerinci saja, seperti dia yang Kerinci. Dan kita terus berbenah, memperbaiki diri, mulai juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di tempat kita masing-masing, mulai dari akreditasi, kemudian juga personilnya juga dosen-dosen itu juga kita sekolahkan banyak yang sedang nyambung S3. Alhamdulillah kita tidak kalah dengan dan yang harus diketahui ini Pak Edi, sebenarnya kualitas itu tergantung dari pribadi-pribadi sebenarnya, dimanapun mereka kuliah, tidak semata-mata di dosen itu tidak. Jadi sebenarnya sama dengan seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu tidak sebenarnya kalau orang melihat saya, pertama kali lihat saya, orang itu tidak yakin bahwa saya itu seorang penulis, banyak yang tidak yakin.
tetapi ya makanya itu tadi. Kalau ditanya kenapa bisa menulis seperti itu, ya karena saya belajar, karena ada sesuatu yang lingkaran. Nah, jadi memang apa namanya, kalau terkait dengan pendidikan itu intinya dia belajar, kemudian harus banyak belajar. Jadi tidak letak dari perguruan tinggi itu tidak menjamin seseorang itu bisa bisa pintar, bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, tergantung pribadi-pribadi. Baik, pemirsa, itulah bincang-bincang kita, cocok kita dengan Pak Tony, yang merupakan seorang guru besar, dosen di YIN Kerinci, dan merupakan ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Solo Penuh. Kita sudah berbicara banyak dengan beliau tadi, dan jangan lupa untuk subscribe, di like dan share serta di komen channel kami, supaya channel kami bisa berkembang dan kami bisa memberikan atau membawa bintang tamu yang lain lagi, dan bintang tamu yang bisa memberikan kita motivasi ke depan seperti Pak Tony tadi. Dan akhir kata saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.